singgah di tanah Ambarawa. Eksotisme danau alam rawa bening namanya. Secara kasat mata, tempat ini indah. Namun, siapa sangka di balik panorama, rawa bening menyimpan duka. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara. Namun sang kuasa memberikan kelebihan yang luar biasa, yaitu dapat mengobati berbagai penyakit. Setiap hari rumah anak itu didatangi oleh warga yang meminta pertolongan untuk berobat. Tetapi selalu saja ada yang dengki dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Hari itu seorang nenek jahat melihat dengan penuh kedengkian karena melihat rumah anak kecil itu selalu ramai didatangi oleh warga. Malam harinya nenek jahat itu mengetuk pintu rumah anak kecil itu. Maaf nek, ada yang bisa saya bantu? Hei bocah, gara-gara kamu sekarang tidak ada lagi yang datang berobat padaku, maka terimalah hukuman dariku. Si nenek yang jahat itu pun mengarahkan tongkatnya ke arah anak kecil itu. Tiba-tiba saja tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. Tolong, kenapa tubuhku menjadi begini? Nah, rasakan, sekarang tubuhmu bau busuk, orang-orang akan menjauhimu. Anak kecil itu pun sedih melihat kondisi yang tiba-tiba berubah. Dia pun tidak berani keluar rumah. Malam harinya ketika sedang tidur, anak kecil itu bermimpi mendengar sebuah suara. Pergilah dari desa ini dan carilah seorang perempuan tua. Dia yang akan mengobati penyakitmu. Pagi-pagi sekali, anak kecil itu sudah berangkat meninggalkan rumah dan desanya. Dia menempuh perjalanan menyusuri hutan hingga berhari-hari lamanya. Hingga akhirnya, anak kecil itu pun kehabisan bekal. Dia pun menuju ke kerumunan warga yang sedang mengadakan pesta. Maaf Pak, Ibu, marilah saya sedikit air dan makanan. Hei anak kecil bau busuk, pergi kau dari sini sekarang juga, cepat pergi. Iya cepat pergi dari sini. Betul. Begitulah anak
kecil itu diusir dari desa ke desa. Bukannya merasa kasihan, mereka justru merasa jijik melihat keadaan anak kecil itu. Setelah berkali-kali mengalami pengusiran, anak kecil itu kembali melanjutkan perjalanan. Di tepian desa, dia melihat gubuk tua. Dia pun menghampiri gubuk tersebut. Maaf, Nek, bolehkah saya meminta seteguk air saja? Nak, semalam aku bermimpi kalau aku harus memberi minum dan makanan ke seorang anak kecil yang tubuhnya penuh luka. Sepertinya anak kecil itu kamu. Duduklah, aku akan mengambilkan makanan dan obat. Anak kecil itu makan dengan sangat lahap. Selesai makan, tiba-tiba saja tubuh anak itu sembuh seperti sedia kala. Nak, lihatlah luka dan bau busuk di tubuhmu semuanya sudah hilang. Nek, aku juga pernah bermimpi mendengar suara agar menemukan seorang nenek. Semua yang terjadi ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Nek, kenapa penduduk kampung ini sangat sombong dan suka menghardik anak yatim sepertiku? Nah, penduduk di sini memang hampir semuanya sombong. Mereka akan mengusir warga yang kurang mampu. Dahulu rumah nenek ada di tengah desa sana. Karena disuruh pergi, akhirnya nenek membuat gubuk tua di pinggiran desa sini. Nek, nanti malam bersiaplah menaiki lesung, akan ada banjir besar di sini. Tapi mana mungkin bisa ada banjir? Aku akan memberikan pelajaran kepada mereka. Sekarang aku akan kembali ke desa sana. Malam pun tiba. Pesta yang diadakan penduduk kampung itu berlangsung sangat meriah. Anak kecil itu datang dan memanggil para penduduk kampung. Hai anak kecil, cepat pergi dari sini atau kami tidak segan bersikap kasar padamu. Kalian pasti tidak mengenaliku. Aku adalah anak yang tubuhnya penuh luka. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kamu tetap saja anak gembel. Cepat pergi dari sini, kamu mengganggu pesta penduduk sini. Ya, anak kecil itu pun segera menancapkan tongkat ke tanah. Aku akan segera pergi dari sini jika kalian mampu mencabut tongkat ini. Susah sekali. Para penduduk itu bergantian berusaha keras mencabut tongkat tersebut. Namun tidak ada satupun yang mampu mencabut tongkat itu. Kemudian dengan mudahnya anak kecil itu mencabut tongkat yang menancap itu. Tidak butuh waktu lama, desa tersebut tenggelam dan menjadi sebuah danau. Tidak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba saja nenek jahat datang. Hei bocah, jangan kamu kira aku akan berhenti menyakitimu meskipun desa ini sudah kau jadikan danau. Asal kamu nenek jahat, kali ini aku akan melawanmu. Jangan bermimpi bisa melawanku. Hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Seekor naga? Tunggulah di sini, aku akan berubah menjadi naga. Seekor naga besar pun muncul dari dalam danau dan menyemburkan api kepada si nenek tersebut.
Si nenek yang jahat itu pun sungguh ketakutan. Tolong, panas! Nenek jahat itu pun mati disembur naga. Setelah si nenek mati, naga pun kembali menyelam ke dalam air. Sementara itu, nenek tua yang menolong anak kecil itu selamat dari banjir yang menerjang desanya. Desa yang telah berubah menjadi danau itu kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening.